Perkenalkan, kami dari kelompok 19 yang beranggotakan Muhammad Rafli Ramadhani dengan NIM 6720222151. Selanjutnya Ardra Taksa Uziza dengan NIM 6720222209 dan Diobin Ramadhani dengan NIM 6720222280. Di sini kami akan menjelaskan tentang ID3. ID3 sendiri adalah singkatan dari Iterative Dichotomizer Tree atau Induction of Decision Tree. Diperkenalkan pertama kali oleh Ross Quinlan pada tahun 1979. Algoritma matematika yang digunakan untuk menghasilkan suatu pohon keputusan yang mampu mengklasifikasi suatu objek. ID3 merupakan konsep-konsep dalam bentuk pohon keputusan. Aturan-aturan yang dihasilkan oleh ID3 mempunyai relasi yang hierarkis seperti suatu pohon, mempunyai akar, titik, cabang, dan daun. Struktur model yang dihasilkan ID3 disebut sebagai pohon keputusan atau decision tree atau pohon aturan, rule tree. Dan kelompok kami mendapatkan data sampel recruit sales seperti di PPT berikut. Dan kami akan menghitung algoritma dan flowchart dari data sampel yang sudah diberikan. Untuk menghitung data tersebut menggunakan entropi. Entropi adalah formula untuk menghitung homogenitas dari sebuah sampel atau contoh. Rumus entropi sudah terpapar di PPT tersebut. Kemudian entropi S sama dengan 0 adalah jika semua contoh pada S berada dalam kelas yang sama. Kemudian entropi S sama dengan 1 jika jumlah contoh positif dan jumlah contoh negatif dalam S adalah sama. Yang terakhir 0 kurang lebih dari entropi S kurang lebih dari 1 jika jumlah contoh positif dan jumlah contoh negatif dalam S tidak sama. Kemudian di entropi perekrutan sales, S adalah koleksi dari 10 contoh dengan 7 contoh positif dan 3 contoh negatif. Ditulis dengan notasi 7 plus, 3 min. Positif value hasil sama dengan ya, sedangkan untuk negatif value hasil sama dengan tidak. Berikut adalah perhitungan entropi perekrutan sales. Entropi 7 plus, 3 min. 7 plus adalah positif dan 3 min adalah negatif dari jumlah data sales 10. Dan berikut adalah perhitungannya. Kemudian ada gain. Gain S, A adalah information dari sebuah atribut A pada koleksi contoh S. Dan berikut adalah rumus dari gain dalam kurung S, A. Berikut gain pengalaman. Gain untuk atribut pengalaman. Values pengalaman sama dengan kurang dan baik. Dan berikut adalah perhitungannya. Kemudian gain untuk atribut pengalaman. Valuesnya yaitu kurang dan baik. S kurang sama dengan 4 plus, 2 min, dan untuk S baik sama dengan 3 plus, 1 min. Selanjutnya ada gain pendidikan. Gain untuk atribut pendidikan dengan values D3 dan S1. S D3 di sini 5 plus, 3 min, dan untuk S1 adalah 2 plus. Dan berikut adalah perhitungannya. Dan ini adalah hasil perhitungan dari gain pendidikan di slide sebelumnya. Berikut adalah gain SIMC. Gain untuk atribut SIMC dengan values ya dan tidak. S ya sama dengan 17,1 min dan S tidak sama dengan 2 min.
Dan berikut adalah hasil dari gen SIMC sebelumnya. Kemudian ada gen tes bakat. Gen untuk atribut tes bakat dengan values baik, cukup, dan kurang. S baik sama dengan 3 plus, dan untuk S cukup sama dengan 3 plus, 2 min, dan S kurang 1 plus, 1 min. Dan berikut adalah hasil dari gen tes bakat. Kemudian yang terakhir gen wawancara. Gen untuk atribut wawancara dengan values baik, cukup, dan kurang. S baik sama dengan 3 plus, S cukup sama dengan 4 plus, 2 min, dan S kurang sama dengan 1 min. Dan berikut adalah hasil dari gen wawancara. Berikut adalah kesimpulan dari fase 1. Jadi information gain untuk 5 atribut yang ada adalah gain S pengalaman dengan hasil 0,09908, gain S pendidikan dengan hasil 0,007354, gain S SIMC dengan hasil 0,33603, gain S tes bakat dengan hasil 0,0854, dan yang terakhir gain S wawancara dengan hasil 0,225419. Di sini atribut SIMC akan menyediakan prediksi terbaik untuk target perekrutan sales. Dan ini adalah hasil decision tree fase 1 dari kesimpulan di slide sebelumnya, yaitu SIMC sebagai atribut penyedia terbaik. Berikut adalah tabel dari hasil kesimpulan pertama, di mana SIMC sebagai atribut penyedia terbaik. Not cabang SIMC sama dengan Y, dengan SY sama dengan M1, M2, M3, M4, M5, M7, M9, dan yang terakhir M10. Kemudian kita akan menghitung gen wawancara dengan values baik dan cukup. S baik sama dengan 3 plus, dan S cukup sama dengan 4 plus, min 1. Dan berikut adalah hasil dari perhitungan gen wawancara. Kemudian kita akan menghitung gen tes bakat dengan values baik, cukup, dan kurang. S baik sama dengan 3 plus, dan S cukup sama dengan 3 plus, 1 min. Dan berikut adalah hasil dari gen tes bakat. Selanjutnya kita akan menghitung gen pendidikan dengan values D3 dan S1, di mana SD3 sama dengan 5 plus, 1 min, dan S1 sama dengan 2 plus. Dan berikut adalah hasil dari gen pendidikan. Kemudian ada gen pengalaman dengan values baik dan kurang, dengan S baik sama dengan 3 plus, dan S kurang sama dengan 5 plus, 1 min. Dan berikut adalah hasil dari perhitungan gen pengalaman. Berikut adalah kesimpulan fase 2 dari perhitungan atribut wawancara, tes bakat, pendidikan, dan pengalaman. Jadi information gain untuk 4 atribut yang ada adalah gain S wawancara dengan hasil 0,0927, gain S tes bakat dengan hasil 0,1379, dan gain S pendidikan dengan hasil 0,0696,
Dan yang terakhir gain S pengalaman dengan hasil 0,1486. Di sini atribut pengalaman akan menyediakan prediksi terbaik pada level ini. Dan berikut adalah decision tree fase 2 dari perhitungan atribut pengalaman, wawancara, tes bakat, dan pendidikan. Berikut adalah tabel dari kesimpulan fase 2 di mana pengalaman sebagai penyedia prediksi terbaik dengan not cabang pengalaman sama dengan kurang dan S kurang sama dengan M2, M3, M4, M5, dan M9. Kemudian kita akan menghitung gain wawancara dari S pengalaman, di mana values gain wawancara adalah baik dan cukup, dengan S baik sama dengan 2 plus dan S cukup sama dengan 12,1 min. Dan berikut adalah hasil perhitungan dari gain wawancara. Kemudian kita akan menghitung gain tes bakat. Gain tes bakat dengan values baik dan cukup untuk S baik sama dengan 1 plus dan S cukup 13,1 min. Dan berikut adalah hasil dari perhitungan gain tes bakat. Kemudian kita akan menghitung gain pendidikan dengan values D3, S1, di mana S D3 sama dengan 13,1 min dan S S1 sama dengan 1 plus. Dan berikut adalah hasil dari gain pendidikan. Dari 3 atribut tadi, berikut adalah kesimpulan fase 3. Jadi information gain untuk 3 atribut yang ada adalah gain S wawancara dengan hasil 0,086443, gain S tes bakat dengan hasil 0,017126, dan gain S pendidikan sama dengan 0,017126. Di sini gain wawancara menjadi prediksi terbaik pada kesimpulan fase 3 ini. Dan berikut adalah hasil decision tree fase 3 di mana wawancara sebagai atribut prediksi paling baik. Berikut adalah tabel gain rekrut sales wawancara dari kesimpulan fase 3 di mana wawancara adalah sebagai atribut prediksi terbaik dengan not cabang pengalaman sama dengan cukup dan S kurang sama dengan M2, M3, dan M4. Kemudian kita akan menghitung gain tes bakat dari tabel wawancara di mana wawancara adalah prediksi terbaik di fase 3. Gain tes bakat dengan values baik dan cukup dengan S baik 1 plus, S cukup 1 plus, 1 min. Dan berikut adalah hasil dari gain tes bakat. Kemudian kita akan menghitung gain pendidikan dengan values D3 dan S1, di mana S D3 1 plus, 1 min dan S S1 1 plus. Dan berikut adalah hasil dari gain pendidikan. Kemudian kesimpulan fase 4 dari atribut tes bakat dan pendidikan. Jadi informasi gain untuk 2 atribut yang ada adalah gain S tes bakat dengan hasil 0,5802 dan gain S pendidikan dengan hasil 0,802. Dikarenakan hasil dari 2 atribut sama, maka prediksi terbaik pada level ini adalah tes bakat dan pendidikan.
Dan ini adalah decision tree final, karena di kesimpulan fase 4 atau fase terakhir hasil pendidikan dan tes bakat sama, maka dari hasil wawancara bisa bercabang ke pendidikan dan ke tes bakat. Berikut adalah rule atau aturan yang kita dapat dari perhitungan data sales. If wawancara sama dengan baik, then hasil sama dengan ya. If wawancara sama dengan kurang, then hasil sama dengan tidak. If wawancara sama dengan cukup and tes bakat sama dengan baik, then hasil ya. If wawancara sama dengan cukup and tes bakat sama dengan kurang, then hasil tidak. If wawancara sama dengan cukup and tes bakat sama dengan cukup and pendidikan sama dengan D3, then hasil tidak. If wawancara sama dengan cukup and tes bakat sama dengan cukup and pendidikan sama dengan S1, then hasil ya. Dan yang terakhir adalah contoh output program dari hasil ID3 yang sudah kami hitung. Berikut adalah contoh output programnya. Dan sudah selesai, kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf jika ada salah penyampaian kata, salah dalam menjelaskan. Terima kasih.